Mungkin teman-teman sekalian sering banget berpikir, ada nggak sih ya router yang bisa dipasang di rumah yang mungkin karakteristiknya banyak temboknya, tapi sinyalnya juga nggak hilang-hilangan? Atau ada nggak sih repeater yang bisa dipasang di banyak spot, tapi cukup sekali setting aja? Nah, perangkat router yang Pica akan review kali ini mungkin saja jadi solusi yang teman-teman cari, yaitu Asus Zen Wi-Fi AX6600 Wi-Fi Mesh Router. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Picel, dan kali ini Picel akan bahas sepasang router kembar dari Asus, yaitu Asus Zen Wi-Fi AX6600. Wi-Fi Mesh Router ini tuh yang sering disebut sebagai Zen Wi-Fi AX XT8 ini tuh hadir dengan teknologi dan desain yang masih tergolong baru. Picel akan jelaskan mulai dari desain, fitur, hingga performa supaya teman-teman dapat gambaran yang jelas mengenai perangkat router ini. So, let's get it on! Urusan desain, Picel bisa bilang bahwa router ini tuh hadir dengan desain yang baru untuk sebuah router. Bentuknya ini kombinasi antara kotak dan juga kapsul. Jadi meskipun terlihat minimalis, tapi juga futuristik. Dan dari segi tampilan juga kayak kelihatan lebih klimis gitu lah ya. Kayak kebalik sama konsol yang dulu kita pernah bahas. Itu game konsol yang bentuknya kayak router, ini router yang kayak game konsol. Pada sisi depan hanya terdapat logo Asus berwarna emas dengan glossy finish. Dan di bagian bawahnya terdapat LED indikator yang akan berwarna hijau saat router dinyalakan dan akan berwarna putih jika sedang terkoneksi dengan jaringan data dan internet. Di sisi samping kanan dan kirinya hanya terdapat grill-grill yang tidak saja memberikan akses untuk perangkat ini, tapi juga berfungsi sebagai ventilasi untuk jalur udara ke dalam ruang dalamnya. Pada sisi atas terdapat aksen metal yang juga berfungsi sebagai ventilasi untuk bagian mesin. Di sisi bawah barulah hanya terdapat pad karet sebagai kaki-kaki dan juga stiker spesifikasi untuk perangkat router ini. Dan di sisi belakang barulah kita nanti akan temukan nih sederet port-port yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan networking. Mulai dari sebelah kiri terdapat DC port, sebuah switch on atau off, 3 port gigabit Ethernet LAN berwarna kuning, dan 1 port 2,5 gigabit Ethernet WAN berwarna biru. Dan gak lupa juga di bagian belakang dari routernya ini sendiri ada nih port USB 3.1 yang bisa multifungsi, dan nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di bagian fiturnya. Balik ngomongin desainnya dulu deh ya, dimana Asus Zen Wi-Fi AX XT8 ini tuh hadir dengan desain yang Asus namakan sebagai smart look ya, yang mungkin dimaksudkan Asus agar router ini bisa disandingkan dengan smart home device lainnya. Jadi tampilannya minimalis dan juga simple banget, dimana bahkan nggak ada tuh yang namanya antena-antena menjolor-menjolor keluar kayak gitu. Router ini tuh hadir dengan 2 warna, yaitu yang pertama adalah warna putih dan warna hitam yang kita review kali ini. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mana yang cocok sesuai dengan konsep dan juga desain tempat tinggal teman-teman sekalian. Tapi kalau dari segi tampilan, Wi-Fi Mesh Router ini tuh nggak bisa dibilang kecil juga, karena memang perangkat router ini tuh berukuran 16 x 16,2 cm, dengan ketebalan sekitar 7,5 cm dan bobot sekitar 716 gram. Ya mirip banget dengan kaleng-kaleng biskuit gitu deh, secara tinggi dan juga mungkin beratnya ya, kalau masih ada biskuitnya, bukan diganti rengginang. Sekarang kita akan bahas fitur apa saja yang disajikan perangkat Wi-Fi Mesh Router ini. Seperti yang sudah Picel sebutkan di awal bahwa paket penjualannya kita akan mendapatkan nanti 2 buah unit router, tapi secara tampilan fisik dan juga spesifikasi mereka ini kembar identik dan nggak ada bedanya sama sekali. Dan dari segi internal, kedua router ini pun dibekali dengan prosesor quad-core dengan frekuensi sebesar 1,5 GHz, dengan konfigurasi RAM sebesar 512 MB dan flash ROM sebesar 256 MB. Sementara untuk konfigurasi jaringan yang diusung nih mendukung 3-band Wi-Fi 6, di mana dia sudah frekuensinya 802.11ax, yang masing-masing mendukung 2x2 untuk 2,4 GHz, 2x2 untuk 5 GHz, dan 4x4 untuk yang 5 GHz. Nah, mungkin teman-teman bilang, ini typo atau gimana? Jadi, yang terakhir tuh kok sama GHz-nya, tapi kok beda nilainya? Iya, karena memang band yang 5 GHz ini tuh, yang keduanya tuh difungsikan sebagai backhaul link antara main router dan juga satellite-nya. Jadi memang dia membutuhkan jalur data yang lebih lebar dan juga lebih besar dibandingkan dengan yang biasa. Dan hal ini yang menjadi salah satu fitur andalan nih dari Wi-Fi Mesh Router ini, yang seperti namanya, Mesh Router, di mana kedua Wi-Fi router ini memang ditujukan untuk meminimalisir akan blind spot. Dan terutama buat kita yang mungkin punya bangunan yang gede, banyak tembok, ataupun ruangan-ruangan yang banyak sekat-sekatnya gitu ya. Dengan demikian, kedua router ini tuh nanti bisa jadikan main router dan juga satellite ataupun node. Dan untuk besaran data rate-nya, Wi-Fi Mesh Router ini mendukung beberapa generasi Wi-Fi. Mulai dari yang pertama Wi-Fi 4 dengan data rate up to 300 megabit per second, dan kemudian Wi-Fi 5 ataupun Wi-Fi 5 gitu ya, dengan data upgrade tuh sampai 4,8 gigabit per second.
Sedangkan untuk Wi-Fi 6, data rate-nya tuh dibagi jadi 3. Itu yang pertama, up to 574 megabit per second di frekuensi 2,4 GHz, 1,2 gigabit per second di frekuensi 5 GHz pada band yang pertama, dan yang terakhir adalah 4,8 gigabit per second di frekuensi 5 GHz pada band yang kedua. Wi-Fi Mesh Router ini juga sudah mendukung nih akan fitur lain seperti kayak MU-MIMO, beamforming, dan juga OFDMA ataupun Ortodiagonal Frequency Division Multiple Access. Dan kemudian untuk multiple bandwidth-nya juga dia support hingga 160 MHz. Secara proses setting awal sama seperti dengan review router Pichel yang Pichel pernah bahas sebelumnya ya, router Asus, di mana itu tuh Pichel sarankan kita gunakan aplikasi di handphone kita, yaitu namanya Asus Router. Tapi kalau mau cara yang biasa, kita juga masih bisa sebenarnya pakai web, kayak kita konekin kepada laptop ataupun kepada PC. Cara settingnya juga gampang sih sebenarnya. Yang pertama, karena router ini kembar, nggak ketahuan yang mana khusus router, yang mana primary ataupun yang secondary gitu ya, maka manapun bisa kita jadikan sebagai main ataupun jadi satellite. Silahkan teman-teman pilih aja salah satunya. Mungkin ada aura-aura khusus yang teman temukan gitu ya. Terserah, pilih aja. Setelah itu nanti kita tinggal colokin kabel LAN dari modem teman-teman sekalian pada port 2,5 gigabitnya yang akan dijadikan sebagai main. Nanti kemudian kita tinggal sambungkan saja ke aliran listrik, kemudian kita tinggal nyalakan. Dan jika teman-teman nanti mau menjadikan router yang satu lagi jadi satellite-nya, cukup sambungkan kepada aliran listrik dan juga nyalakan. Lalu posisikan kedua router berdekatan sampai nempel juga nggak apa-apa. Minimal biar mereka ada kayak bonding time-nya gitu. Dan kemudian setelah itu kita cuma tinggal aktifkan Bluetooth pada handphone teman-teman sekalian dan jalankan aplikasi Asus Router. Kemudian pilih setup dan pilih group device Asus Zen Wi-Fi series. Dan nanti aplikasi ini akan mendeteksi secara otomatis router mana yang sedang terkoneksi kepada jaringan internet. Setelah perangkat router terdeteksi, lanjutkan kita dengan menyeting akan SSID dan juga password yang akan digunakan untuk Wi-Fi Mesh Router ini. Jangan lupa juga ya perhatiin LED pada kedua device-nya. Kan pastikan keduanya itu berwarna putih, yang artinya dia sudah mendeteksi ada jaringan dan jaringan juga sudah terhubung. Dan setelah semua settingan selesai, maka router satellite bisa teman-teman matikan dan pindahkan kepada posisi yang teman-teman inginkan. Kedua router ini tuh nanti juga bisa terkoneksi via LAN. Kita caranya tinggal sambungkan main router via LAN portnya kepada port router yang ada di teman-teman sekalian. Dan kemudian kabelan dari router rumah itu nanti tinggal dicolokin aja kepada port 2,5 gigabit pada router satellite Zen Wi-Fi ini sendiri. Cuma ya mungkin speednya nggak akan sebesar jika mempergunakan koneksi backhaul 5 GHz-nya, di mana dia memiliki bandwidth yang jauh lebih lebar, tapi mungkin jauh lebih stabil. Selain itu juga, kedua Wi-Fi Mesh Router ini juga bisa digunakan secara independen. Misalnya nih, kalau di rumah kita cuma ada kayak dua provider internet yang berbeda, gitu ya, maka teman-teman bisa mempergunakan router ini untuk kedua provider tersebut. Atau kalau misalnya masih ada yang punya modem USB yang isinya kartu GSM, bisa juga nih digunakan di router ini. Hanya tinggal colokin aja ke port USB 3.1 yang ada di bagian belakangnya. Satu lagi, router ini juga sudah mendukung nih yang namanya AI Mesh. Jadi kalau misalnya ada router lain yang mungkin router Asus yang sudah support akan AI Mesh, mau dijadiin sebagai satellite untuk si main router ini, itu bisa juga dimungkinkan. Jadinya cakupan Wi-Fi-nya juga jadi jauh lebih luas. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman udah punya yang kemarin tuh, yang Wi-Fi router yang Pichel udah pernah bahas dari Asus gitu ya, digabungin sama ini juga bisa. Jadi lebih luas lagi. Sekarang kita lanjut ke bagian performa. Dan untuk ngetes ketangguhan Wi-Fi Mesh Router ini, Pichel menjadikan sepasang router ini sebagai main dan juga node ataupun satellite routernya. Main router Pichel letakkan di studio PMG di lantai 2 dari rumah Pichel, sementara node satellite-nya Pichel taruh di ruang keluarga di lantai 1. Secara posisi sih ini memang kedua router ini berada di spot yang sama, tapi beda lantai aja. Dan untuk menguji ini, Pichel akan tes dalam beberapa kondisi mempergunakan speed test sebagai penguji kecepatannya dan juga Wi-Fi analyzer untuk melihat signal strength-nya. Pertama, Pichel coba tes performa Wi-Fi-nya dengan jarak hanya sekitar 10 meter dari main routernya dan tanpa ada halangan apa-apa. Dan hasilnya, untuk Asus Zen Wi-Fi AX XT8 ini mendapatkan signal strength 97 hingga 98% dengan speed download 11,9 megabit per second, upload 22,8 megabit per second, ping 3 milisecond, dan jitter 0 milisecond dengan loss ratio sebesar 0%. Mantap nih masih. Kemudian Pichel tes masuk kepada kamar mandi di lantai bawah yang posisinya kira-kira ya sekitar 10 meter dari main router maupun node-nya. Dan kali ini Pichel tutup pintunya supaya signal agak terhalang gitu ya, dan biar minimal kasih inilah ya kayak hambatan gitu. Dan surprisingly, Asus Zen Wi-Fi AX XT8 ini tuh masih memiliki signal strength sekitar 52% dengan speed yaitu 12,1 megabit per second, upload speed 23,8 megabit per second, ping 3 milisecond, jitter 3 milisecond dengan loss ratio masih 0%. Masih mantap.
Nah, berdasarkan informasi dari situs Asus, sebenarnya Zen Wi-Fi TX8 ini tuh memiliki jangkauan hingga radius 5.500 feet atau sekitar 510 meter persegi. Ini sih sebenarnya sudah wilayah masuk kayak setengah RT gitu ya kayaknya ya. Tapi RT-RT kecil sih ya, bukan kayak RT yang gede-gede amat. Jadi sebagai pembuktian, Jalox, editor Pichel yang nggak pernah kelihatan itu di kamera kita ini, melakukan sedikit outdoor test perihal kekuatan signal Wi-Fi mesh router ini. Jadi cek bisa. Nah, kita di luar rumah nih. Router di situ posisinya, node-nya di dalam sini. Kita cek. Wi-Fi masih dapat ya. Oke. Ya. Signal strength-nya sekitar 96%. Sekarang jarak 3 rumah dari rumahnya Pichel. Dari studio Pichel. Nah, itu router dari situ tuh, di pagar yang hitam itu. Kita ada di 1 2 3 1 2 3 rumah di rumahnya Pichel ya. Kita lihat lagi. Nah, ini masih connect tuh, masih connect ke Wi-Fi yang di XT8. Oke. Dan kita lihat Wi-Fi analyzer-nya. Ya. Wi-Fi analyzer-nya strength-nya sekitar 83% ya. 83% masih masih bagus banget nyampe sini juga. Kalau 3 rumah. Ya, 3 rumah dan dia masih 82%. Sekarang speed test-nya kita tes. Ya, ini speed testnya segini ya. Untuk di ini masih posisi masih di luar tuh. Itunya ada di situ tuh, ada di pagar hitam itu tuh routernya. Oke, sekarang kita mundur lagi. Sekarang jarak rumahnya sekarang udah sekitar 1 2 3 4 5. Nah, rumah Pichel udah nggak kelihatan loh. No, yang ada semak-semak hijau ini. Nah, ini rumah Pichel. Nah, tuh semak hijau itu rumahnya Pichel. Routernya di situ. Sekarang kita cek. Nah, masih connect tuh. Wi-Fi masih connect. Signal strength-nya kita cek 24%. Sampai sini masih 24%. Jaraknya udah 4 rumah. Speednya kita cek. Udah dapat sinyal loss belum? Ya, sinyal lossnya 0,7%. Padahal jaraknya, kita lihat lagi. Tuh jaraknya rumah Pichel 1 2 3 4. Jarak 4 rumah 1 2 3. Jadi sekitar ini tuh jaraknya sekitar 50 meter dari rumahnya Pichel. Iya, sekitar 50 meter. Jadi sudah cukup tercengang lah ya teman-teman dengan kemampuan Zen Wi-Fi AX XT8 ini. Ataupun mungkin masih belum puas juga. Ya sebenarnya sih kalau memang belum puas juga solusinya cuma tinggal satu ya teman-teman. Coba dulu baru rasain ya. Bener-bener di rumah ini jadi nggak ada lagi yang namanya blind spot gara-gara 2 ini. Dan untuk menghidupkannya nanti masing-masing Wi-Fi mesh router ini tuh nanti akan dilengkapi dengan adaptor listrik yang bisa dipergunakan pada tegangan AC 110 hingga 240 volt yang dapat menghasilkan daya sebesar 19 volt 1,75 ampere atau total daya 33 watt. Overall, menurut Dr. Pribadi Pichel, Asus Zen Wi-Fi AX XT8 ini adalah perangkat router yang cocok banget buat teman-teman yang memiliki rumah dengan banyak ruangan, atau bisa juga nih buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mungkin nyewain kos gitu ya, ibu-ibu kos gitu, yang lagi nyari router yang bisa nyampe ke semua kamar kosannya. Kan lumayan tuh ditagihin, oke kamu kalau mau paket Wi-Fi bayar 50.000 sama saya, ini high speed loh gitu, bisa juga. Dan router ini juga cocok banget buat pemakaian dengan banyak user dan juga beragam device. Karena teknologi MuMiMo dan juga OFDMA-nya sudah memungkinkan adanya jalur komunikasi multi-device dengan kecepatan yang tinggi yang hampir menyentuh akan zero latency. Namun buat yang bertanya harganya, Asus Zen Wi-Fi AX XT8 itu dibanderol dengan harga mulai dari 7,9 juta. Dengan harga segini teman-teman sudah bisa mendapatkan sih sebenarnya sepasang Wi-Fi mesh router Wi-Fi 6. Jadi kalau misalnya dibagi dua, satu-satu mungkin sekitar kayak hampir ya 4 jutaan lah ya. Tapi Pichel juga belum nemu yang jual cuma satuan doang, jadi kayak jual ketengan doang. Kayaknya memang untuk sekarang-sekarang ini, Asus Zen Wi-Fi ini tuh masih dibanderol dengan sepasang begini doang.
Tapi tetap aja teman-teman, semuanya itu kembali lagi kepada internet provider di lokasi kita. Mau routernya sampai puluhan juta juga, ya, seperti yang udah bisa bilang. Kalau internetnya ampas, ya udah terima nasib aja, nggak akan bisa kenceng-kenceng amat juga gitu. Palingan main LAN lah, Roblox atau Minecraft gitu, Wi-Fi bisa kenceng. Dan mungkin buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu picalmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pical Main Game, ataupun untuk channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar di Pical yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video di Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gokil sih ini. Mungkin jajan beli ini dibandingin beli PS5 masih lebih resiko beli ini kali ya. Karena dianggapnya router, game kali, game konsol. Iya. Yeah. Nice.